Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Bagaimana hari Seninnya? Kuharap kalian cukup bersemangat sehingga minggu ini terlewati dengan bahagia. Oke, Desember yang sangat sendu, indah sekali ya. Hujan terus sambil ngopi, terus itu tuh nikmat yang sangat hakiki. So, apa kabar kalian? Semoga kesehatan, keberkahan, kebaikan terlimpah untuk kamu dan juga keluarga. Balik lagi di podcast Habidah Life, tempatnya segala keresahan diluapkan. Jika kamu punya overthinking yang ngerasa kamu butuh diluapin, silahkan kirim pesan mungkin melalui DM atau dimanapun. Atau mungkin kamu juga boleh komen di bawah, sehingga mungkin overthinking kamu itu adalah case yang sama dengan teman-teman yang lainnya, sehingga kita saling membantu untuk mengurangi apa yang kita takutkan dalam hal menghafal Al-Quran. Oke, hari ini kita bakal bahas tangga menuju khatam. Ini jelas pengalaman pribadiku sendiri, pengamatan terhadap diri aku sendiri, yang kemudian ada teman lain yang cerita sama aku dan kita memiliki kesamaan dalam menghadapi tantangan ini. So aku pikir mungkin kalian juga ngerasain hal yang sama. Tapi ini disclaimer dulu ya, ini cuma dirasain sama santri-santri kentang macam aku yang punya banyak kekurangan. Kalau kamu dari awal itu udah solihah banget, udah punya basic untuk ngafalin Al-Quran, udah pokoknya anak baik-baik lah, sempurna, aduh jangan dengerin podcast ini deh, jadi malu kami. Nggak bakal relate, aku maksud nggak bakal relate. Ini yang benar-benar santri di bawah normal lah. So, dalam ngafalin Al-Quran itu pasti ada fase-fase yang memiliki tantangannya masing-masing. Menurut pengamatanku dan juga hasil diskusi dari teman-teman, fase tersebut diawali dengan rasa sambat yang luar biasa. Kenapa ngajiku jelek? Padahal aku udah berusaha banget. Kenapa masih sering salah-salah? Kenapa sering ngulang? Kenapa nggak langsung naik ke lembaran ayat selanjutnya? Nah, itu terjadi pada fase awal, yakni juz 1 sampai dengan 10. Di juz ini kita bakal ambis banget, karena sebagai anak baru nih mau ngapalin Quran, pasti punya target-target yang bombastis, yang kayaknya bisa nih ya, aku tuh hafal dan juga khatam dengan mungkin dalam waktu 1 tahun. Kayaknya kalau dikalkulasi lagi berdasarkan masa suci dan hitungan udurnya berapa hari, kayaknya aku bisa nih dalam waktu 1 bulan itu lebih dari 1 juz dapatnya. Kayak bisa kali ya 2 tahun untuk selesai bisa ikut hafal khatamul Quran. Atau mungkin yang lebih keren lagi, mungkin ada lah teman-teman yang punya ambisi ngafalin selama 40 hari lah, atau beberapa bulan yang keren-keren banget, yang aku gak mungkin bisa menggapai hal itu. Astagfirullah, kalian luar biasa, tetap semangat. Kalau kalian bisa mah mantap jiwa. Oke, selanjutnya dalam fase ini biasanya itu kita kan super antusias ya, kita lupa bahwa ngafalin Al-Quran bukan tentang kalkulasi yang ada di pikiran kita. Semakin kita sotoy kapan kita hatam, itu kan kayak ada perasaan apa ya, agak sedikit sombong gitu ya. Nah, nggak tahu kenapa tuh kalau ada sombong-sombongnya tuh banyak banget ujian hidupnya. Tapi semakin kita down to earth, serahkan semuanya kepada Allah, memohon bantuannya dengan semaksimal mungkin, yang kayak ngemis banget sama Allah, semuanya dipermudah. Dan untuk sampai ke tahap penyerahan diri kepada Allah dengan paripurna, itu mengalami banyak tangisan dulu, banyak ujian dulu baru ngerti kayak gitu kan. Nah, dulu waktu aku di juz 1 sekolah itu memang kendalanya banyak sekali kesalahan-kesalahan ambis seperti itu. Jadi ngajinya cepet, lupa lagi kalau ada tata aturan tajwid, yang kalau mat kan harus panjang banget ya, kalau mat wajib, ataupun mungkin aturan-aturan
tajwid yang lainnya, banyak juga makharijul hurufnya mungkin kurang akurat, dan juga panjang pendek yang aut-autan. Makanya ketika juz 15 itu aku remedinya karena masalah itu kan kayak kita mengulang lagi dari awal, memperbaiki lagi juz 1 sampai 5. Itu masih belum down sih, masih semangat banget karena itu masih tantangan awal. Tapi waktu tes 6, 10 itu kayak, kok ini gak ada akhirnya ya ujiannya, kok aku jelek terus. Jadi aku pernah sampai aku ngerasa aku tuh bisa banyak, tapi pengasuhku atau guru aku itu menuntut aku untuk setoran sedikit. Itu demi mengurangi ambisiku untuk cepat-cepat gitu. Jadi selain cepat hatam, ternyata nada aku tuh cepat banget, dan itu salah banget sih. Nah, kita pindah ke fase yang kedua. Itu fase juz 11 sampai 20. Itu adalah fase dimana aku udah mengerti siapa aku udah mengerti ritme aku, udah tahu dimana kapan waktu yang tepat, waktu yang kayak golden hour-nya, waktu-waktu emas untuk bikin hafalan baru, untuk murojaahnya kapan, untuk memperbaiki hafalan itu kapan, udah kenal banget. Jadinya waktu juz 11 sampai 20 itu jauh lebih smooth, yang kayak aku ikhlas loh, aku ridho banget kalau misal ini itu salah. Tapi waktu fase pertama itu udah stres banget, pengen banget boyong. Makanya kalau kamu ini gelisah banget pengen boyong dan kamu masih di juz 1 sampai 10, aku harap kamu bertahan, karena aku meyakini setelah kamu melewati fase pertama dan pindah fase kedua, kamu akan mencintai Al-Quran. Meskipun semua itu akan terasa susah, kamu akan jauh lebih mengenali Al-Quran dan mengenali diri kamu sendiri. Jadi tetap bersabar. Kalau udah sampai di fase kedua, insya Allah akan jauh lebih mudah di fase yang ketiga. Jadi sebenarnya tantangan yang paling susah adalah di fase pertama. Nah, hal yang lain yang biasanya terjadi di fase kedua adalah kita semakin aktif di dalam dunia bersosial. Misalnya kita kan udah sampai di juz 11-20 ini, pastinya itu hafalan cukup banyak, tapi juga gak terlalu sedikit, tapi juga gak terlalu banyak. Dan kita itu berada di usia ideal untuk jadi seorang pengurus, menghandle banyak hal kayak event-event umum seperti itu kan. Nah, ini tuh bakal challenging banget. Tantangan kamu cuma dari faktor luar, tapi kalau faktor dalam kamu kan udah berhasil melaluinya. Jadi mungkin kamu cuma menghadapi masalah-masalah tentang persahabatan, cinta, atau mungkin konflik keluarga, atau mungkin tentang pondok. Jadi tantangan untuk bikin kamu boyong itu dari luar. Ini susah, tapi bagi aku sendiri, aku tipe yang susah ngalahin diri aku sendiri. Bukan kalau dari luar kayaknya nggak terlalu gitu. Ya nggak tahu ya kalau kalian gimana. Kok jadi curhat, ya Allah maaf ya. Kemudian fase yang ketiga adalah juz 21 sampai 30. Nah, fase ini tuh kayak mimpi. Jadi tiba-tiba waktu juz 21 udah lompat aja ke juz 25, tiba-tiba imtihan, tiba-tiba udah melalui tes, tiba-tiba udah mau hatam, tiba-tiba haflah yang kayak terlalu singkat. Dan aku menyarankan bahwa dalam hal ini kalian banyak-banyakin bersosialisasi terhadap teman, karena hafalan kalian kan semakin banyak juga yang perlu dijaga. Nah, kita sendiri tuh gak bisa menjaga diri kita sendiri kan, belum cukup mampu lah menurut aku sih, belum cukup mampu. Makanya kita butuh teman-teman yang solid untuk selalu memperhatikan hafalan kita. Belum lagi nanti ada riadoh. Kalau kita sendiri, nanti siapa yang nyimak, siapa yang nolongin kita saat kita benar-benar sibuk banget sama tirakat-tirakat atau ujian-ujian menuju hatam. Itu kan kita butuh support system yang banyak, sehingga waktu di fase terakhir ini kita gak burn out, gak ngerasa sendiri, dan juga gak buru-buru boyong karena stres, ngerasa gak diperhatiin sama teman. Jadi sejak zaman juz 21 ini, berbuat baiklah terhadap orang lain,
kamu nggak harus tiap hari itu ngobrol terus juga enggak. Maksud aku tuh kayak waktu mens mungkin kamu kayak buka forum, curhat bareng, atau mungkin masak bareng teman-teman, melakukan hobi bersama teman-teman yang nggak menyendiri aja. Kalau juz 1 sampai 20 itu kan kayak kita terlalu ambis, yuk gas yuk segera hatam. Tapi ini udah menuju hatam itu ada baiknya lebih bersosialisasi, karena ini udah detik-detik terakhir kalian, dan pastikan kalian memiliki memori yang indah di hati teman-teman kalian yang ditinggalkan. Seperti itu. So, aku harap kamu yang mengalami overthinking, dengan adanya podcast ini kamu jauh lebih tenang, dan kamu bisa meyakini bahwa kamu bisa melalui segala fase yang ada, yang akan terjadi di masa mendatang. Dari aku yang gak sempurna, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.